Halo, halo. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Agenda kali ini, saya mau membahas tentang anti korupsi. Langsung saja ya kita share screen-nya aja. Nah, mau bahas anti korupsi itu apa sebenarnya ya? Nah, kita harus tahu dulu arti katanya. Korupsi itu dari bahasa Yunani artinya korup. Bukan artinya ya, berasal dari bahasa Yunani namanya corruptio. Ya, artinya itu kebusukan atau kebobrokan. Ya semua ya, artinya ya korupsi itu ya memang sebuah keburukan. Banyak sekali yang bilang bahwa korupsi itu kejahatan. Jelas sih sebenarnya kejahatan. Apa? Jelas karena korupsi merugikan banyak orang lah ya. Yaitu keluarga paling dekat, bisa sampai negara yang bisa dirugikan. Nah, ini ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Misalkan ada bangunan misalkan ya, dia minta 2 paku misalkan di atap itu dari membangun sebuah sekolah. Sepele, tapi nggak tahu nih kita hasilnya bagaimana, akibatnya apa, hasilnya gimana. Nah ini misalkan ada anak sekolah yang sudah senang sekali dia mau berangkat sekolah, tiba-tiba sekolah yang baru jadi itu ambruk misalkan ya. Bayangkan berapa banyak calon-calon generasi penggerak bangsa menjadi korban. Mana tuh kira-kira balasnya di akhirat nanti ya? Bisa dibayangkan lah ya. Terus apa sih sebenarnya tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi itu terdiri dari 2 frase ya, tindak pidana dan korupsi, bukan ya? Nah, tindak pidana itu sebenarnya suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Jelas ini berarti ada undang-undangnya ya. Bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Ini apa? Misalkan orang gila, apa tuh tindak pidana? Nggak bisa, dia nggak bisa tanggung jawab. Seperti itu. Yang waras ya. Yang kedua faktornya adalah korupsi. Menurut Pak Robert Klitgard, korupsi merupakan diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Seperti ada komponen diskresi, ada komponen monopoli, dan akuntabilitas. Misalnya kita mau memutuskan sesuatu seorang atasan misalkan ya, memutuskan sesuatu kejadian tanpa ada, misalkan memang tidak ada peraturannya, tapi jangan sampai dia memonopoli, jangan sampai berlebihan ya, tanpa diimbangi oleh akuntabilitas. Dari situ bisa berakibat pada munculnya sebuah tindak korupsi. Itu rumusnya Pak Robert Klitgard. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Misalkan Indonesia, di Cina, di Amerika, misalkan ya beda-beda. Misalkan di Indonesia paling gampang kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 ya, 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ada kerugian negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, misalkan dalam pengadaan ya, atau gratifikasi. Semua jenis tersebut delik-delik yang diadopsi oleh KUHP. Itu ya. Terus selanjutnya ada yang bilang bahwa spiritual accountability itu bisa menghasilkan sebuah niat yang baik, visi yang terbaik, dan bisa menghasilkan hasil juga yang terbaik. Sebenarnya apa sih spiritual accountability? Gampangannya gini, Bapak Ibu, kita kan semuanya beragama ya. Kita tahu bahwa manusia itu dulunya nggak ada di alam roh ya. Kemudian saat ini kita ada di alam dunia, dan kita selanjutnya akan ada di alam akhirat. Di situ kita pasti semuanya sudah tahu bakal ada tanggung jawab ya kita. Itu namanya spiritual accountability ya, gampang. Dan seorang CPNS atau ASN itu juga manusia, pasti dia punya yang namanya spiritual accountability. Dari situ pun CPNS itu pasti bisa mengimplementasikan dalam publik accountability. Itu gampangannya sadar dulu ya, secara gampang memang menyentuh spiritual ya. Setelah itu kita bisa menghasilkan yang terbaik. Terus biasanya banyak yang tanya, kenapa kok kita sulit memilih pemimpin? Sebenarnya gampang ya. Negeri ini membutuhkan seorang pemimpin yang selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya gimana ya? Ya, bukan identik dengan orang yang kaya, tidak identik dengan orang yang
mungkin mampu gitu ya dari segi harta misalkan. Bukan. Karena kenapa? Karena banyak sih orang-orang kaya itu yang ya masih nyari tambah-tambahan lah ya, nyari ceperan-ceperan ya, bahkan menambahnya lewat korupsi biasanya. Bukan seperti itu. Biasanya orang yang selesai dengan dirinya itu pertama biasanya kelihatan sih orang itu berorientasi pada pengabdian. Dia maunya mengabdi aja deh, udah salah, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma ingin mengabdi. Yang kedua, pasti dia punya kemampuan, nggak cuma ingin mengabdi tapi nggak mampu ya, dia harus kompeten di bidangnya ya, dalam hal ini kepemimpinannya. Yang ketiga, dia pasti bahagia, bukan orang yang sumpah ya, orang yang selesai dengan dirinya, dia bisa mengendalikan dunianya sendiri lah ya, dia bisa mengendalikan semuanya. Itu cara menentukan seorang pemimpin ya. Terus kalau kita menjadi seorang ASN, bagaimana cara mengidentifikasi nilai dasar anti korupsi? Ada 9 setidaknya. Yang pertama jujur, yang sudah tahu ya. Dia mau peduli juga, dia mau mandiri. Mandiri dalam hal ini berarti kalau bisa dikerjakan sendiri ya kerjakan sendiri ya. Karena kita mandiri, kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab kita sendiri. Disiplin, ini paling sering keluar ya. Tanggung jawab juga, serta kerja keras. Sederhana juga, berpikir sederhana itu tidak macam-macam, nggak usah muluk-muluk ya, nggak banyak keinginannya. Kita berani, yang terakhir jelas kita harus bertindak secara. Itu dulu yang bisa saya share tentang anti korupsi. Intinya kembangkan dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil mulai saat ini gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, saya Dian Mas.